Bismillah. Ada seorang ikhwan, dia bekerja sebagai ABK anak buah kapal di luar negeri. Dia kesulitan dalam mengerjakan sholat. Ketahuan wudhu pun langsung kena marah dan dapat peringatan dari jenderalnya. Jika diganti tayamum, apakah tidak mengapa Ustadz, padahal banyak air di sekeliling? Yang pertama, dia harus menjelaskan kepada jenderalnya atau pemimpinnya, ini adalah kewajiban seorang muslim dan syarat keselamatan dari api neraka. Kalau seorang muslim tidak melakukan sholat, itu dapat membatalkan Islamnya. Tentu apa yang dilakukan oleh pemimpinnya tersebut itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak sesuai dengan hukum-hukum hak asasi manusia yang disepakati oleh seluruh negeri. Jadi dia melanggar, bukan hanya melanggar syariat Islam, tapi juga melanggar hukum di seluruh negeri, saya kira. Karena itu hak asasi manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi dia perlu dinasihati, disampaikan, dikabarkan, dan sekaligus juga diingatkan bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum di negeri manapun, saya kira. Iya. Ini yang pertama, dia harus berusaha. Intinya dia harus dakwah, harus menyampaikan. Yang kedua, dia tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dilarang tetap harus sholat. Kenapa harus takut? Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk. Kita harus lebih takut dimurkai, dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla daripada takut dimarahi oleh pemimpin. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya makhluk tidak akan bisa melindungi kita dari murka Allah Azza wa Jalla. Sementara kemurkaan makhluk, kejahatan makhluk, itu tidak membahayakan kita apabila kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Jangankan hanya pemimpin di sebuah perusahaan, orang tua kita sekalipun, atau presiden sekalipun, andai menyuruh kita untuk berbuat dosa, tidak berhak ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi dia nggak boleh taat, dia tetap harus sholat, dia tetap harus berwudu. Tidak boleh dia melakukan tayamum tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Ya, kalau ada air, tidak boleh dia melakukan tayamum. Kalau dia sehat, tidak sakit, tidak boleh dia melakukan tayamum. Ya, kecuali mungkin kalau membahayakan dia. Membahayakan di sini maknanya membahayakan nyawa atau bisa hilang anggota tubuh. Inilah namanya hukum darurat. Para ulama menjelaskan, kalau sampai membahayakan nyawa atau kehilangan anggota tubuh, maka ini masuk pada hukum darurat. Dan dalam syariat, sesuatu yang darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya tidak dibolehkan. Namun itu dilakukan sesuai dengan kadarnya. Ya. Jadi kalau dia misalkan tidak bisa melakukan sholat kecuali harus dengan cara seperti itu, maka lakukan semampunya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Kalau dia bisa berwudu sembunyi-sembunyi dalam keadaan terancam, tapi masih bisa dia lakukan sembunyi-sembunyi, maka itu yang harus dia lakukan. Tapi kalau memang faktanya dia nggak bisa berwudu,
kecuali dia terancam nyawanya, maka boleh dia tayamum insyaallah taala. Tapi kalau dia masih bisa lakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun dalam keadaan terancam, maka dia tetap harus berwudu. Ya. Dan tetap harus melakukan solat sesuai kemampuan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Jadi intinya dia tetap harus melakukan solat, begitu pula berwudu, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Iya. Dan nasihat saya, hendaklah dia mencari pekerjaan yang lebih baik atau di perusahaan yang lebih baik yang dia dapat melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama solat, adalah bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Janganlah kita hanya mementingkan bekal-bekal untuk kehidupan di dunia yang singkat ini. Wallahu ta'ala a'lam.